Assalamualaikum Recording warahmatullahi in progress. wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, kakak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan kita siang hari ini yaitu webinar sosialisasi penggunaan platform dan informasi rangkaian kegiatan Student Diagnostic Assessment Test. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Salsabila dari tim EduBrand yang pada kesempatan siang hari ini akan memandu kegiatan ini sampai dengan selesai. Nah, kakak ucapkan terima kasih untuk semangat adik-adik yang sudah bergabung di siang hari ini. Juga terima kasih untuk semangatnya yang telah bergabung dan juga sudah join dan mengikuti kegiatan kita siang hari ini. Nah, sebelum memasuki sesi acara, kakak akan menginformasikan terlebih dahulu terkait mekanisme webinar yang perlu diperhatikan oleh adik-adik selama mengikuti jalannya acara hari ini, yaitu diantaranya yang pertama, mode on suara akan otomatis dinonaktifkan oleh host untuk mengantisipasi kebocoran suara dari audiens. Bagi adik-adik yang sudah bergabung di dalam Zoom, dapat melakukan presensi terlebih dahulu pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk para narasumber dapat adik-adik kirimkan melalui kolom chat yang tersedia, boleh saat narasumber mengisi ataupun setelahnya. Pertanyaan dari adik-adik akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab dimulai. Kemudian yang ketiga, harap menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas, tidak mengandung sara, serta tidak mengandung unsur pornografi. Kemudian yang keempat, kami harapkan perhatian serta kerjasama dari adik-adik agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Bagi adik-adik semua, untuk kegiatan Student Diagnostic Assessment Test atau asesmen diagnostik siswa yang dilaksanakan oleh EduBrand ini ditunjukkan untuk adik-adik siswa baru kelas 7 SMP. Di mana untuk kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, karakteristik, serta kebutuhan dari adik-adik semua. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber sehingga adik-adik jangan sampai kelewatan dengan informasi-informasi yang akan dibagikan oleh kedua narasumber. Nah, untuk narasumber kita siang hari ini ada Kak Devin dan Kak Dinda dari tim EduBrand. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Selamat siang Kak Dinda, selamat siang Kak Devin. Selamat siang, Kak Abi. Oke, langsung saja adik-adik kita mulai untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Dinda terkait informasi kegiatan asesmen diagnostik siswa. Baik untuk Kak Dinda, waktu Terima kasih, Kak Bila. Halo, selamat siang adik-adik. Wah, sudah semangat semua ya mengikuti webinar untuk tes diagnostik hari ini. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Kak Tinda. Boleh dipanggil Kak Tinda nanti selama acara webinar ini. Sini langsung saja Kak Tinda mulai. Kak Tinda akan melakukan share screen. Apakah sudah terlihat di layar, Kak Bila? sudah Kak Dinda. Baik, adik-adik, langsung saja Kak Tinda mulai. Sebelum memulai ke materi utama, izinkan Kak Tinda untuk memperkenalkan terlebih dahulu terkait perusahaan kami, yaitu EduBrand. Untuk EduBrand, adik-adik, kantor operasionalnya berada di Jalan Ketileng Indah Raya di Kota Semarang. Alhamdulillah, EduBrand sudah bekerja sama lebih dari 15 provinsi
yang tersebar di seluruh Indonesia, yang jenjangnya mulai dari SD, MI, SMP, yang sekarang adik-adik sedang lalui, yaitu di SMP Kabupaten Kudus. Nah, jadi nanti adik-adik akan mengikuti asesmen diagnostik yang akan adik-adik ikuti nantinya. Di sini Kak Tinda informasikan terlebih dahulu terkait asesmen diagnostik itu apa. Jadi nanti agar adik-adik tidak bingung, adik-adik ini nanti akan mengikuti tes apa, tujuannya apa, akan mengerjakan apa. Jadi nanti akan Kak Tinda jelaskan semuanya secara rinci. Jadi pastikan adik-adik mengikuti webinar ini sampai selesai. Yang pertama, di sini untuk tes diagnostik itu adalah tes atau asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan apa yang adik-adik miliki, sehingga nantinya pada saat pembelajaran bisa dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi adik-adik. Untuk asesmen diagnostik, adik-adik terbagi menjadi dua. Terdapat asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif, yang mana untuk non-kognitif ini dilakukan di awal pembelajaran untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis adik-adik itu bagaimana, sosial emosi adik-adik itu seperti apa, lalu adik-adik saat belajar di rumah itu bagaimana, gaya belajar, karakter, serta minat adik-adik di mana. Tentunya gaya belajar, karakter, serta minat adik-adik dengan temannya berbeda ya. Jadi nanti dengan mengikuti tes diagnostik ini, adik-adik akan mengetahui hal-hal tersebut. Lalu untuk kognitif, jadi adik-adik nanti akan mengerjakan atau mendiagnosis kemampuan dasar adik-adik dalam topik literasi dan juga numerasi. Yang mana untuk tujuan dari kegiatan tes diagnostik ini, mulai dari yang pertama mengenali potensi, karakteristik, serta kebutuhan dan tahap perkembangan adik-adik itu bagaimana. Jadi nanti dengan mengikuti tes diagnostik ini, adik-adik akan mengetahui kebutuhan adik-adik dalam belajar itu apa, potensinya di mana, karakteristiknya itu seperti apa, nanti akan dikenali. Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan dan kesulitan belajar adik-adik. Tentunya adik-adik saat belajar tahu ya, kesulitannya itu di mana, kelemahannya itu di bagian apa, serta kelebihan adik-adik saat belajar itu seperti apa. Lalu yang ketiga, membantu Bapak Ibu guru agar pembelajaran adik-adik di kelas, di luar kelas itu bisa efisien, sehingga untuk ilmu yang masuk pun juga bisa lebih dalam lagi. Lalu yang keempat, memetakan kebutuhan belajar agar Bapak Ibu guru bisa menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi adik-adik. Jadi nanti agar Bapak Ibu guru tahu kebutuhan apa yang diperlukan adik-adik selama pembelajaran agar nantinya Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi pembelajaran dan bisa mengakomodasi sesuai dengan potensi bakat yang dimiliki oleh adik-adik. Jadi nanti bisa sesuai antara kebutuhan apa yang adik-adik miliki selama belajar dan sesuai dengan kebutuhan yang akan difasilitasi oleh sekolah. Lalu yang keenam, mengoptimalisasi pembelajaran sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh adik-adik. Yang ketujuh, menumbuhkan potensi, bakat, serta minat yang dimiliki oleh adik-adik agar nantinya adik-adik bisa mencapai cita-cita yang dimiliki, menjadi pribadi yang mandiri, lalu berkontribusi pada masyarakat dan memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti untuk potensi apa yang sudah dimiliki oleh adik-adik, lalu bakatnya di mana, minatnya di mana, itu nanti akan ditumbuh kembangkan agar bisa selalu diasah dan bisa berguna untuk diri adik-adik dan orang lain.
Lalu untuk materi uji, soal-soal yang nanti akan dikerjakan oleh adik-adik terbagi menjadi dua, ada tes akademik dan tes psikologi. Yang mana untuk tes akademik ini nanti adik-adik akan mengerjakan tes literasi dan juga numerasi. Lalu untuk tes psikologi, nanti adik-adik akan mengerjakan tes IQ, lalu tes kecerdasan majemuk, tes gaya belajar, dan tes kuesioner. Siapa di sini yang sudah pernah mengerjakan tes IQ waktu di jenjang sebelumnya? Jadi nanti di tes IQ, adik-adik akan mengerjakan 12 subtes. Untuk kedua belas subtes tersebut nanti akan dicontohkan pada saat sesi selanjutnya. Lalu untuk tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, nanti adik-adik akan didiagnosis kecerdasan apa yang dimiliki pada saat kecerdasan apa yang dimiliki oleh adik-adik selain kecerdasan akademik. Lalu, setelah itu adik-adik akan mengerjakan learning style test. Di learning style test ini nanti adik-adik akan diketahui juga gaya belajar apa yang adik-adik miliki. Apakah adik-adik gaya belajarnya secara visual atau penglihatan atau secara anota maksud Kak Dinda secara kinestetik atau secara gerakan atau secara auditori dengan suara. Nanti akan didiagnosis adik-adik sesuai dengan materi uji apa yang adik-adik kerjakan. Setelah itu juga mengerjakan tes kuesioner atau tes angket. Di kuesioner ini nanti adik-adik akan mengisikan beberapa pertanyaan terkait dengan diri sendiri dan juga terkait orang tua. Nanti untuk soal-soalnya, pertanyaannya juga akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Lalu untuk pelaksanaan tes diagnosis sendiri terbagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama dimulai pukul 7.30 sampai 10.45, lalu sesi kedua dimulai pukul 11 sampai 14.30. Untuk sesi ini nanti akan tampil pada kartu peserta yang akan adik-adik miliki. Untuk sekarang, apakah adik-adik sudah memiliki kartu peserta? Jika belum, tidak perlu khawatir. Nanti sebelum hari pelaksanaan tes, adik-adik akan mendapatkan kartu peserta. Kartu peserta tersebut nanti wajib dibawa pada saat pelaksanaan tes, karena di kartu peserta itu ada username serta password adik-adik masing-masing yang nantinya untuk login ke halaman soal. Lalu untuk durasi waktunya di sini dilaksanakan 180 menit yang terbagi menjadi dua tahap. Di tahap pertama, adik-adik akan mengerjakan tes IQ. Setelah mengerjakan tes IQ, mengerjakan tes kuesioner. Setelah itu adik-adik bisa istirahat terlebih dahulu sekitar 15 menit. Lalu setelah istirahat bisa lanjut mengerjakan tahap kedua dengan materi uji numerasi, literasi, multiple intelligence test, dan learning style test. Jadi untuk pengerjaan materi uji ini urut ya adik-adik mulai dari IQ, angket, numerasi, literasi, multiple, dan learning style test. Tidak bisa loncat-loncat. Misalnya dari tes IQ ingin mengerjakan multiple intelligence dulu itu tidak bisa. Jadi harus berurutan. Di sini adik-adik boleh untuk men-screenshot informasi terkait sesi dan juga materi uji yang akan dikerjakan. Kak Dinda lanjutkan terkait timeline kegiatan. Untuk adik-adik sekarang dari SMP dari wilayah Kabupaten Kudus, untuk pelaksanaan tes diagnosis dilaksanakan di tanggal 29 Juli. Jadi dipastikan pada saat dari tersebut tanggal 29 Juli adik-adik dalam kondisi yang sehat. Sebelum berangkat ke sekolah, sarapan terlebih dahulu, juga tidur yang cukup agar pada saat pelaksanaan tes bisa fit dan segar semangat dalam mengerjakan tes diagnosis. Namun jika pada saat tanggal 29 adik-adik terkendala seperti terdapat tidak hadir ke sekolah atau
yang lainnya, berarti bisa mengikuti tes susulan di tanggal 30 Juli. Jadi seperti itu adik-adik untuk penjelasan Kak Tinda terkait tes diagnosis. Selanjutnya Kak Tinda kembalikan ke Kak Bile. Baik, terima kasih untuk Kak Dinda atas informasinya terkait kegiatan student diagnostic assessment test yang akan nantinya adik-adik laksanakan. Tadi sudah menyimak ya penjelasan dari Kak Dinda, bahwa Kak Dinda sudah menjelaskan nantinya adik-adik akan mengerjakan beberapa materi uji yang nantinya akan dibagi menjadi dua tahap adik-adik, yaitu tahap pertama akan mengerjakan tes IQ, kemudian juga mengisi kuesioner. Untuk tahap yang kedua, adik-adik akan mengerjakan soal numerasi, literasi, kemudian tes kecerdasan majemuk, kemudian juga learning style test. Yang total durasinya adik-adik akan berdurasi 180 menit. Tadi juga disampaikan untuk adik-adik SMP ke wilayah Kabupaten Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2024. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan, terutama dipastikan adik-adik dalam kondisi yang sehat dan fit, agar nanti hasilnya akan sesuai dengan diri masing-masing adik-adik. Baik, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik yang sudah bergabung apabila belum melakukan presensi, dapat melakukan presensi pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Juga untuk adik-adik apabila sudah terdapat pertanyaan, bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat yang tersedia. Kita akan lanjut untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Devin terkait teknis penggunaan aplikasi asesmen diagnostik siswa. Baik untuk Kak Devin, waktu dan tempat, permisi. Selamat siang adik-adik. Oke. Perkenalkan nama nama kakak Devin dari Edubren. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai petunjuk teknis untuk halaman ujian yang nantinya akan diakses oleh adik-adik semua sekalian. Oke, adik-adik saja sebelumnya kakak akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil? Sudah Kak Devin. Oke. Jadi adik-adik di sini sebelum adik-adik mengakses ke halaman ujiannya, tentunya adik-adik nantinya akan membutuhkan sebuah web browser yang digunakan untuk mengakses ke halaman tersebut. Dan di sini mungkin adik-adik terbiasa menggunakan web browser bawaan perangkat HP adik-adik masing-masing ataupun web browser bawaan komputer ataupun laptop yang biasanya menggunakan Mozilla. Namun di sini kakak tekankan untuk adik-adik menggunakan web browser Chrome dengan versi yang terbaru. Jadi apabila di perangkat yang nantinya akan digunakan oleh adik-adik belum terdapat aplikasi yang bernama Chrome dengan versi yang terbaru, nantinya adik-adik bisa meminta tolong ke Bapak Ibu Guru pendamping untuk menginstalnya terlebih dahulu. Dan apabila adik-adik sudah menginstal web browser Chrome yang terbaru tersebut, nantinya adik-adik bisa langsung masuk ke halaman ujiannya. Dan ketika adik-adik sudah masuk ke halaman web browsernya, adik-adik tinggal memasukkan halaman link yang digunakan untuk masuk ke ujiannya. Dan untuk link yang digunakan adalah ujian.psikologi.edufriend.id. Kemudian ditekan enter adik-adik. Nah, di sini adik-adik ketika adik-adik masuk ke halaman ujiannya, ya, yang pertama kali muncul adalah halaman login, di mana adik-adik akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, dari mana adik-adik mendapatkan username dan password ini? Nantinya adik-adik akan mendapatkan username dan passwordnya dari kartu tanda peserta yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu Guru pendamping. Di sini akan kakak contohkan mengenai kartu tanda peserta yang akan dibagikan kepada adik-adik sekalian. Nah, di sini adik-adik, nantinya adik-adik akan dibagikan sebuah kartu tanda peserta yang bentuknya seperti yang terlihat di sini. Nantinya akan ada terdapat beberapa informasi, di antaranya nama adik-adik sekalian, yaitu nama peserta, kemudian ada NISN, kemudian ada username dan
password yang nantinya akan digunakan oleh adik-adik untuk masuk ke halaman ujian. Kemudian di bawahnya juga akan terdapat informasi mengenai jadwal dan materi uji. Dan di bagian paling bawah nantinya akan terdapat link ataupun URL yang nantinya bisa digunakan adik-adik untuk mengakses ke halaman ujiannya. Jadi apabila adik lupa dengan linknya ataupun URL-nya, nantinya adik bisa mengecek di kartu tanda pesertanya. Baik, akan langsung kakak contohkan untuk masuk ke halaman ujiannya. Di sini kakak akan menggunakan akun atas nama Olin Rafli, akan memasukkan username-nya terlebih dahulu. Kita bisa inputkan untuk username-nya, kemudian password-nya, kemudian bisa diklik login adik-adik. Nah, setelah adik-adik mengklik login, kita dan di sini ada apabila tidak ada ujian atau Bapak Ibu guru belum mengaktifkan ujian, nantinya adik-adik bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu guru pendamping untuk mengaktifkan ujiannya terlebih dahulu. Oke, adik-adik, di sini akan kakak contohkan kembali menggunakan akun atas nama Ilham Putra saja. Di sini kita bisa inputkan username-nya, kemudian passwordnya juga. Nah, di sini adik-adik ketika adik-adik sudah masuk ke halaman login, nantinya adik-adik akan masuk ke halaman konfirmasi data. Di mana pada halaman konfirmasi data ini, di bagian pojok kanan atas, nantinya adik-adik akan melihat nama akun yang digunakan oleh adik-adik sekalian. Jadi apabila nama akun tersebut sudah sama dengan nama adik-adik sekalian, maka akun yang digunakan adik-adik sudah benar. Kemudian pada bagian kiri akan terdapat petunjuk umum. Nantinya bisa adik-adik baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan tesnya. Nah, kemudian di sini pada bagian pojok kiri atas akan ada token yang bisa adik-adik gunakan untuk mengaktifkan halaman konfirmasi data pada bagian kanan. Nah, di sini setelah adik-adik memasukkan tokennya, nantinya adik-adik perlu untuk menginputkan tanggal lahir masing-masing. Nanti bisa disesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing, semisal 15 Juni tahunnya 2010. Kemudian bisa diklik konfirmasi untuk melanjutkan ke tahap halaman tahapan. Nah, di sini adik-adik masuk ke halaman tahapan, di mana di halaman tahapan ini nantinya akan berisi informasi mengenai tahap apa saja sih yang nantinya akan dikerjakan oleh adik-adik semuanya. Nah, di sini ada tahap yang pertama, yaitu mengenai materi uji Intelligent Question Test atau tes IQ. Kemudian selanjutnya setelah adik mengerjakan tes IQ, ada questionnaire test. Dan apabila adik sudah mengerjakan tahap yang pertama, nantinya adik akan mengerjakan tahap yang kedua, di mana ada materi uji mengenai numerasi, literasi, kemudian ada multiple intelligence test, dan learning style test. Kemudian adik akan kakak contohkan langsung untuk mengerjakan pada tahap yang pertama, yaitu mengenai intelligent question test. Bisa langsung kita klik mulai saja. Nah, di sini adik pada bagian kiri, pada halaman konfirmasi materi akan terdapat informasi mengenai tunjuk pengerjaan tesnya yang bisa adik baca terlebih dahulu sebelum adik mengklik tombol mulai. Kemudian pada bagian kanan akan terdapat informasi mengenai subtes yang ada pada materi uji Intelligent Question Test ini. Di antaranya ada berhitung angka, gabungan bagian, hubungan kata, eksklusi gambar, soal berhitung, meneliti, membentuk benda, sampai dengan pembentukan kata. Di sini akan ada 12 subtes yang nantinya akan ada kerjakan untuk
materi uji tes IQ, dan untuk subtesnya sendiri nantinya akan diacak adik-adik. Jadi tidak akan ada soal yang sama antara adik satu dengan adik yang lainnya. Dan akan langsung kita klik mulai saja. Untuk subtes yang pertama yaitu mengenai berhitung angka atau soal berhitung. Nah, di sini adik yang kakak tekankan adalah sebelum adik memulai pengerjaan tesnya, diharapkan adik bisa membaca panduan pengerjaan tesnya terlebih dahulu, kemudian dipahami dan dicermati mengenai apa yang diminta untuk untuk soal pada materi subtes yang adik-adik akan kerjakan. Karena nantinya adik-adik ketika adik-adik mengerjakan, nantinya antara subtes satu dengan subtes yang lainnya akan berbeda mengenai tata cara pengerjaan soalnya. Jadi kakak harap adik-adik bisa mengerti dengan baik untuk pengerjaan soal di masing-masing subtes yang adik-adik kerjakan. Kemudian apabila adik-adik sudah memahami tentang bagaimana cara pengerjaan soalnya, adik-adik bisa langsung mengklik tombol mulai. Dan di sini adik-adik ketika memasuki halaman ujian atau halaman soal, nantinya ada beberapa fitur yang bisa adik-adik manfaatkan. Di antaranya adalah fitur untuk memperkecil maupun untuk memperbesar soal. Kemudian ada fitur untuk petunjuk, di mana petunjuk ini berisi mengenai panduan untuk pengerjaan soalnya. Jadi apabila ketika adik-adik lupa mengenai tata cara pengerjaan soalnya, adik-adik bisa mengklik tombol petunjuk, kemudian membaca petunjuknya kembali. Namun di sini kakak sarankan untuk membaca petunjuknya sebelum adik-adik mengeklik tombol mulai, agar waktu yang berjalan atau waktu yang adik-adik miliki tidak terbuang dengan percuma. Kemudian di sini ada informasi mengenai subtas yang sedang adik-adik kerjakan, kemudian ada informasi mengenai sisa waktu, dan juga ada fitur untuk daftar soal, di mana untuk daftar soal ini bisa adik-adik gunakan ketika ingin melompat ke soal lainnya. Kemudian di bagian bawah akan terdapat fitur untuk kembali ke soal yang sebelumnya, yaitu soal sebelumnya. Kemudian tombol untuk ragu-ragu ketika adik-adik merasa kurang yakin dengan jawaban yang telah diberikan, namun ingin mereview kembali pada saat nanti sudah hampir menyelesaikannya, bisa diklik tombol ragu-ragu. Kemudian ada tombol ke soal yang selanjutnya. Kemudian di sini adik-adik ketika adik-adik sudah menyelesaikan subtas yang pertama, bisa diklik subtas yang selanjutnya. Dan di sini ketika adik-adik mengklik subtas yang selanjutnya, nantinya akan ada notifikasi berupa informasi yang mengatakan bahwa ketika adik-adik sudah melanjutkan ke subtes yang selanjutnya, nantinya adik-adik tidak bisa untuk kembali mengerjakan subtes di materi subtes yang sebelumnya. Jadi di sini kakak harapkan adik-adik untuk bisa menyelesaikan semua soalnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke subtes yang selanjutnya. Dan apabila ketika pengerjaan adik-adik masih ada soal yang kosong, nantinya akan ada notifikasi atau peringatan yang mengatakan bahwa masih ada soal yang kosong. Apabila adik-adik sudah yakin bahwa sudah mengerjakan semua soalnya, bisa diklik ke subtes yang selanjutnya. Nah, di sini kemudian adik-adik akan mengerjakan materi subtes yang kedua, yaitu eksklusi kata. Di bagian kiri akan terdapat panduan pengerjaan untuk subtes eksklusif kata. Kakak harapkan sekali lagi untuk adik-adik bisa membaca dan memahami panduan pengerjaan tesnya terlebih dahulu sebelum mengklik tombol mulai. Kemudian untuk fitur soalnya masih sama, ada untuk mengubah font soal, ada petunjuk, kemudian ada sisa waktu, dan daftar soal. Kemudian akan kita lewati saja, karena untuk fitur-fiturnya adik-adik masih sama, akan kakak percepat untuk menghemat waktu. Kita akan ke soal yang selanjutnya. Kemudian adik-adik akan mengerjakan subtes mengenai membentuk benda. Diharapkan bisa membaca panduan pengerjaan soalnya terlebih dahulu sebelum mengklik tombol mulai. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga masih sama, akan kita lewati. Maka kakak harapkan adik-adik untuk bisa membaca panduan pengerjaan soalnya terlebih dahulu, agar adik-adik bisa mengerti mengenai apa sih yang diminta untuk tipe soal seperti ini. Nah, di sini seperti
Untuk soal satu pada tes hubungan kata, di sini kita bisa melihat bahwa tidak terdapat pertanyaan maupun pernyataan di mana hanya terdapat sebuah kolom jawaban yang nantinya bisa adik-adik pilih. Nah, di sini mungkin adik-adik akan merasa bingung ketika adik-adik tidak membaca petunjuk pengerjaan soalnya dengan benar. Namun apabila adik-adik membaca petunjuk soalnya terlebih dahulu, nantinya adik-adik akan mengetahui mengenai apa sih ya yang diminta untuk tipe soal yang seperti ini. Dan ketika adik-adik sudah mengetahui mengenai tata cara pengerjaan soalnya untuk tipe tes penghubungan kata, nantinya adik-adik bisa mengerjakan materi tersebut dengan benar, seperti itu. Kemudian akan kakak lanjutkan ke subtes yang selanjutnya. Kemudian ada subtes tentang meneliti, akan kita lewati. Karena untuk fitur-fitur pada halaman soal masih sama, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana cara pengerjaan soalnya untuk masing-masing subtes. Karena untuk masing-masing subtes akan berbeda dari subtes satu dan subtes yang lainnya. Selanjutnya ada materi mengenai gabungan bagian, akan kita lewati juga. Selanjutnya ada subtes mengenai eksklusi gambar, akan kita lewati. Kemudian ada materi mengenai subtes perhitung huruf, ini akan kita lewati juga. Kemudian untuk materi subtes yang terakhir ada pembentukan kata. Dan kita akan ke tahap yang selanjutnya. Dan di sini adik-adik ketika adik-adik menyelesaikan materi mengenai tes IQ, nantinya pada sebagian kirinya akan berubah menjadi centang. Untuk selanjutnya, adik-adik harus menyelesaikan tes materi uji kuesioner tes terlebih dahulu. Jadi apabila adik-adik belum menyelesaikan materi pada tahap yang pertama, adik-adik tidak bisa mengerjakan materi pada tahap yang kedua. Jadi diharapkan adik-adik menyelesaikan materi pada tahap pertama terlebih dahulu. Kemudian akan kakak mulai untuk materi uji kuesioner tesnya. Pada bagian kiri juga akan terdapat panduannya, dan pada bagian kanan ada informasi mengenai subtes yang adik-adik kerjakan. Dan akan kita klik mulai. Nah, di sini adik-adik ketika mengerjakan kuesioner tes, adik-adik akan diminta untuk mengisikan mengenai satuan pendidikan asal adik-adik masing-masing, di mana di sini adik-adik bisa memilih antara SD, MI, ataupun lainnya. Jadi ketika adik-adik memasukkan atau memilih satuan pendidikan asal namun tidak terdapat pada daftar yang kami sediakan, nantinya adik-adik bisa memilih jenjang lainnya, kemudian untuk menginputkannya secara manual. Sini akan saya contohkan, semisal untuk siswa atas nama Ilham Putra berasal dari SD dari Provinsi Jawa Tengah, dengan kota kabupatennya berasal dari Banjarnegara, dan satuan pendidikannya dari Bangkok. Kemudian setelah adik-adik mengisi informasi mengenai satuan pendidikan asal, nantinya adik-adik bisa menginputkan mengenai data prestasi yang pernah adik-adik capai. Nah, di sini kakak menyediakan tiga kolom ataupun tiga buah prestasi yang nantinya bisa adik-adik inputkan. Nantinya bisa dipilih tiga terbaik saja apabila adik-adik memiliki banyak prestasi. Namun maaf apabila adik-adik tidak memiliki prestasi, cukup dilewati saja. Seperti itu. Di sini akan kakak contohkan untuk apabila adik-adik memiliki prestasi dalam bidang akademik, misal juara satu lomba biologi, kemudian bisa diisikan menyesuaikan dengan bidang prestasinya karena lomba biologi masuknya dalam bidang olimpiade. Kemudian tingkatnya bisa provinsi, nasional, kabupaten, ataupun kecamatan. Dan untuk kategorinya individu. Kemudian apabila adik-adik juga memiliki prestasi dalam bidang non-akademik, misal ada olahraga ataupun yang lain, misal juara tiga lomba renang. Nanti bisa diinputkan bidang prestasinya berarti olahraga,
kemudian tingkatannya semisal provinsi, dan kategorinya bisa disesuaikan apakah itu individu ataukah kelompok. Kemudian setelah Dedek mengisi data prestasi, nantinya bisa Dedek simpan dengan klik tombol simpan. Nah, untuk kemudian ada beberapa informasi yang nantinya ada akan mengisi informasi mengenai beberapa informasi mengenai orang tua ataupun wali murid. Nah, di sini diantaranya ada adik akan diminta untuk mengisikan informasi mengenai pendidikan, kemudian ada mengenai pekerjaan ataupun profesi. Nantinya bisa ada disesuaikan dengan profesi orang tua masing-masing. Dan juga ada informasi mengenai perangkat apa saja sih yang bisa adik-adik gunakan ketika adik-adik berada di rumah. Jadi apakah di rumah adik-adik terdapat komputer, apakah terdapat smartphone, ataukah ada televisi, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi adik-adik masing-masing. Kemudian juga adik-adik akan diminta untuk mengisikan penghasilan dari orang tua masing-masing. Jadi semisal untuk ayah memiliki penghasilan 3 juta bisa diisikan. Kemudian apabila ibu sebagai ibu rumah tangga di mana tidak berpenghasilan, nantinya bisa diisi strip saja adik-adik, dan kemudian bisa di next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini adik-adik akan diminta untuk mengisi informasi mengenai siapa sih yang membantu adik-adik ketika belajar di rumah, apakah itu kakak, ataukah ada guru privat yang mengajar adik-adik di rumah, ataukah ada orang tua, mungkin ibu atau ayah yang mengajari adik-adik ketika di rumah. Nah, nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi adik-adik masing-masing. Misal ada orang tua, ataukah guru privat, atau kakak, nanti bisa disesuaikan. Dan soal selanjutnya, nah di sini akan ada beberapa pernyataan di mana adik-adik akan diminta untuk menunjukkan sikap apa mengenai pernyataan tersebut, apakah setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ataupun sangat setuju. Nah, nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi atau pemikiran adik-adik masing-masing mengenai pernyataan tersebut. Selanjutnya juga masih sama. Nah, kemudian di sini adik-adik akan diminta untuk mengisi apakah adik-adik pernah atau tidak pernah mengenai mengerjakan soal berupa literasi maupun numerasi. Jadi apabila adik-adik pernah mengerjakan ataupun pernah mempelajari soal literasi, nantinya bisa dicentang dalam kolom itu yang sudah pernah. Namun apabila adik-adik belum pernah mengerjakan ataupun mempelajari soal dalam bentuk numerasi, bisa diklik dalam kolom yang belum pernah. Dan bisa ke soal selanjutnya. Di sini adik-adik akan diminta untuk mengisikan mengenai pengalaman organisasi yang adik-adik pernah ikuti, baik dalam bidang sekolah maupun dalam masyarakat. Jadi, semisal dalam sekolah mungkin ada OSIS, ada pramuka, ataupun yang lainnya bisa diisikan sesuai dengan yang adik-adik ikuti. Kemudian apabila dalam masyarakat, mungkin adik-adik pernah ikut Karang Taruna ataupun remaja masjid, ataupun organisasi lain yang ada dalam masyarakat sekitar, nanti bisa diisikan dalam kolom tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini adik-adik akan diminta untuk mengisikan mengenai cita-cita yang ingin adik-adik capai di masa depan. Misal adik-adik ingin menjadi guru, nanti bisa diisikan menjadi guru. Apabila adik-adik ingin menjadi polisi, bisa diisikan juga. Disesuaikan dengan cita-cita dari adik-adik masing-masing. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Nah, di sini adik-adik sudah menyelesaikan tahap yang pertama. Ketika adik-adik menyelesaikan tahap yang pertama, nantinya adik-adik bisa memilih antara langsung melanjutkan pada tahap yang kedua, ataupun bisa beristirahat sejenak untuk mengistirahatkan pikiran sehingga lebih fokus pada saat pengerjaan tahap yang kedua. Nah, nantinya disesuaikan dengan kebijakan dari sekolah ataupun dari sekolah adik masing-masing, apakah akan diberikan waktu istirahat atau tidak. Di sini akan kakak contohkan untuk pengerjaan tahap yang kedua, yaitu pada materi uji numerasi. Langsung kita mulai. Nah, di sini yang pertama ada panduan pengerjaan soalnya pada bagian kiri.
Ya, dibaca terlebih dahulu sebelum diklik mulai. Kemudian untuk fitur-fitur pada halaman soalnya juga masih sama. Ada fitur untuk font soal, mengubah font soal, kemudian ada fitur tunjuk yang berisi panduan pengerjaan soalnya, kemudian ada fitur untuk mengenai informasi yang berisi subtes yang sedang ada kerjakan, kemudian ada sisa waktu dan daftar soal yang bisa digunakan adik-adik untuk melompati soal ke soal yang ini adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Apakah ingin maju ke soal selanjutnya ataupun ke soal sebelumnya nanti bisa disesuaikan. Kemudian pada bagian bawah juga akan ada tombol ke sebelumnya, soal sebelumnya, kemudian untuk tombol ragu-ragu, dan untuk ke soal yang selanjutnya. Kita lewati. Untuk fitur-fiturnya hampir sama untuk semuanya. Di sini mungkin yang perlu ada ditekankan ataupun perlu dibaca dengan benar adalah mengenai informasi yang terdapat pada bagian soal yang nantinya akan digunakan adik-adik untuk mengerjakan soalnya. Jadi harap dibaca dengan benar untuk informasi yang terdapat dalam halaman soal sebelum memilih jawabannya dengan benar. Dan akan kita lewati untuk mempersingkat waktunya. Karena untuk fitur yang ada pada halaman soal masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan akan kita lewati juga. Kita akan ke tahap yang selanjutnya. Nah, di sini adik-adik ketika adik-adik menyelesaikan numerasi, maka yang selanjutnya adik-adik akan mengerjakan mengenai materi uji literasi. Dan akan kita langsung klik mulai. Untuk halaman soal masih sama, untuk fitur-fiturnya ada untuk mengubah font soal, petunjuk, ada sisa waktu, daftar soal, dan pada bagian bawah juga sama seperti sebelumnya. Ada soal sebelumnya, ada untuk tombol ragu-ragu, dan ke soal yang selanjutnya. Kemudian di sini kan agak percepat ke tahap yang selanjutnya. Jadi adik-adik, sebelum adik-adik mengklik tombol mulai, nantinya adik-adik bisa membaca terlebih dahulu mengenai panduan pengerjaan soalnya sebelum mengklik tombol mulai. Kemudian selanjutnya adik-adik akan mengerjakan mengenai multiple intelligence test. Akan langsung kita klik mulai. Nah, untuk multiple intelligence test sendiri nantinya ada 8 subtes yang akan adik-adik kerjakan. Di antaranya ada linguistik, logika matematika, visual, ada kinestetik, ada musikal, interpersonal, dan naturalis. Akan langsung kita mulai. Nah, untuk halaman soalnya masih sama. Dan kita lanjutkan saja itu ke tahap yang selanjutnya. Nah, di sini adik-adik ketika adik-adik mengerjakan soal, namun terdapat kendala ataupun trouble yang mengakibatkan adik-adik terlog out ataupun keluar dari akun, nantinya adik-adik tidak perlu khawatir karena adik-adik bisa masuk kembali ke halaman ujian menggunakan password dan username yang sama. Akan kita contohkan di sini apabila adik-adik terlog out secara otomatis ataupun perangkat yang digunakan mati. Nah, di sini adik-adik bisa login kembali menggunakan username dan bisa kita inputkan untuk username dan passwordnya. Kemudian bisa diklik login adik-adik. Nah, di sini adik-adik yang harap ditekankan, harap diperhatikan bahwa ketika adik-adik mengalami kendala ataupun trouble, kemudian adik-adik login kembali, nantinya adik-adik perlu untuk melakukan riset peserta terlebih dahulu. Dan apabila adik-adik sudah mengklik tombol riset peserta, nantinya adik-adik bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru pendamping untuk mengaktifkan ataupun mereset login adik-adik kembali sehingga adik-adik bisa login kembali menggunakan username dan password yang sama.
Nah, apabila adik sudah melakukan, sudah menginformasikan kepada ibu guru, bapak ibu guru pendamping mengenai riset peserta, nantinya adik bisa masuk kembali menggunakan password dan username yang sama. Nah, di sini adik ketika ada adik login kembali, nantinya adik akan diminta untuk memasukkan tokennya kembali dan kemudian untuk memasukkan tanggal lahirnya lagi. Bisa disesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing, kemudian mengklik tombol konfirmasi. Nah, di sini ada adik ya. Pada saat ada adik mengalami kendala ataupun trouble dan ada adik berada pada halaman tahapan, nantinya waktu yang akan dimiliki oleh adik tidak akan berkurang adik-adik. Namun apabila adik-adik terlewat ataupun mengalami masalah pada saat masih dalam halaman ujian, nantinya adik-adik akan kehilangan waktu untuk mengerjakan soal yang ada pada materi tersebut. Jadi diharapkan untuk berhati-hati dalam pengerjaannya. Kemudian terakhir adik-adik akan mengerjakan materi uji mengenai learning style test. Akan kita mulai. Nah, di sini ada 4 subtest yang akan adik kerjakan, yaitu ada visual, auditory, kinestetik, dan reading writing. Langsung kita klik mulai saja. Kita masuk ke halaman soal. Untuk fitur-fiturnya masih sama seperti sebelumnya. Sudah kakak jelaskan. Maka akan kakak lewati saja. Nanti bisa dikerjakan setiap soalnya dengan seksama. Kemudian apabila adik sudah menyelesaikan setiap soalnya pada materi ujian terakhir, adik bisa mengklik tombol selesai ujian. Dan di sini ketika adik sudah menyelesaikan semua tahapannya, nantinya adik akan masuk ke halaman terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak mengenai penjelasan mengenai petunjuk teknis untuk halaman ujian. Untuk selanjutnya, kakak kembalikan ke Kak Bila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Devin yang telah menyampaikan materinya terkait teknis untuk penggunaan aplikasi asesmen diagnostik siswa. Tadi tentunya adik-adik sudah menyimak, Kak Devi sudah mencontohkan atau menjelaskan bagaimana untuk adik-adik nantinya memulai, kemudian mengerjakan, serta untuk mengakhiri tes. Tadi juga sudah disampaikan bahwa adik-adik dapat mengakses halaman ujian siswanya pada URL ujian.psikologi.edubrand.id dengan memasukkan username serta password yang terdapat di kartu peserta. Nah, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik yang belum melakukan presensi, dapat melakukan presensi terlebih dahulu pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Juga apabila dari penyampaian Kak Dinda ataupun Kak Devin, adik-adik sudah terdapat pertanyaan, bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari adik-adik, kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan bersama. Untuk adik-adik yang belum mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama. Adik-adik bisa menghadap ke kamera masing-masing ya, akan kakak bantu untuk melakukan sesi foto bersama. Bisa bergaya, kakak hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih adik-adik atas partisipasinya telah mengaktifkan kameranya. Kita akan lanjut untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan untuk adik-adik yang ingin bertanya dari penjelasan Kak Dinda atau Kak Devin apabila ada yang belum jelas bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya, bisa diketikkan di kolom chat ataupun bisa di sampaikan secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu untuk kami bantu aktifkan mikrofonnya. Kami persilahkan.
Baik untuk presensi bisa diisi dengan linknya sama adik-adik dari yang kami kirimkan. Untuk presensinya yaitu presensi 2307B itu. Bisa diklik saja untuk melakukan presensi. Kami persilakan adik-adik, apakah terdapat pertanyaan bisa langsung saja disampaikan. Akan nantinya saat pelaksanaan adik-adik tidak terdapat pertanyaan ataupun masih bingung. Untuk pelaksanaan tesnya akan sesuai yang telah disampaikan oleh Kak Dinda untuk adik-adik di SMP Kabupaten Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2024. Kami persilakan adik-adik apakah masih terdapat pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan dari adik Aska Dina, Kak, itu nanti dikasih link untuk pengerjakan. Baik, untuk link akses apabila adik-adik belum menghafalnya, yaitu ujian.psikologi.edubrand.id. Untuk link tersebut juga terdapat di kartu peserta adik-adik. Jadi adik-adik bisa melihatnya di kartu peserta yang nantinya akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi bisa sebelum pelaksanaan adik-adik bisa dicek terlebih dahulu untuk kartu pesertanya, untuk link aksesnya. Baik, untuk pertanyaan dari adik Fania, berarti kartu pesertanya dari sekolah ya, Kak? Baik, untuk kartu peserta akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru adik-adik, jadi bisa mungkin bisa ditanyakan ataupun ditunggu maksimal nanti sebelum pelaksanaan, pastinya nanti Bapak Ibu guru akan membagikan kartu peserta untuk adik-adik bisa login menggunakan username serta passwordnya. Baik adik-adik, apakah masih terdapat pertanyaan? Bisa langsung saja disampaikan, baik melalui kolom chat ataupun ingin menyampaikan secara langsung. Baik, yang ditanyakan untuk adik-adik di kolom chat, apakah link presensi atau link akses untuk ujiannya ya, bisa disampaikan kembali di kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan. Kak, kalau ujian apakah harus membawa HP? Kemudian pertanyaan dari adik Fajar, Kak, apakah boleh membawa HP? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dibantu menjawab oleh Kak Dinda atau Kak Devin, kami silakan. Baik adik-adik, untuk pertanyaan apakah harus bawa HP, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu Guru di sekolah terlebih dahulu untuk ujiannya, apakah adik-adik di lab menggunakan komputer, atau menggunakan laptop, atau menggunakan HP. Tapi jika dari sekolah memperbolehkan adik-adik menggunakan HP, berarti bisa dibawa HP-nya masing-masing ke sekolah. Nanti untuk perangkatnya apa yang digunakan bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Dinda.
Baik, untuk link yang kakak bagikan di kolom chat itu adalah link presensi untuk kehadiran adik-adik di Zoom kita siang hari ini. Jadi bisa diklik adik-adik dan diisi untuk data dirinya. Kemudian bisa diklik kirim agar datanya bisa tersimpan seperti itu. Jadi untuk presensi ini wajib untuk adik-adik isi sekarang untuk sebagai data untuk kehadiran adik-adik di kegiatan kita siang hari ini. Baik, kami persilakan. Apakah masih terdapat pertanyaan adik-adik? Untuk presensinya bisa diisi sekarang ya adik-adik sebagai data kami untuk kehadiran adik-adik. Jadi bisa langsung diisi untuk link presensinya sudah kakak kirim lagi di kolom chat. Bisa dicek untuk adik-adik yang belum melakukan presensi. Apabila sudah melakukan presensi, tidak perlu untuk melakukan presensi kembali seperti itu. Kami persilahkan untuk adik-adik apakah masih terdapat pertanyaan? Apakah masih terdapat pertanyaan adik-adik agar bisa langsung dijawab oleh Kak Dinda ataupun Kak Devin? Baik, untuk waktu pengerjaannya, mungkin adik-adik bisa mengeceknya di kartu peserta masing-masing ataupun bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru untuk pengerjaannya. Baik, apabila sudah tidak terdapat pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan untuk kegiatan siang hari ini. Jadi dari hasil sharing bersama kedua narasumber, kakak akan mencoba menyimpulkan bahwa untuk kegiatan asesmen diagnostik siswa, adik-adik akan melaksanakannya pada tanggal 29 Juli tahun 2024. Kemudian sebelum hari pelaksanaan, adik-adik bisa memastikan kembali untuk perangkat yang akan digunakan, apakah memiliki koneksi yang stabil, serta dipastikan adik-adik untuk perangkat tersebut telah terinstall web browser Chrome dengan versi yang terbaru. Sebelum menutup, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Kak Dinda dan Kak Devin yang telah dengan senang hati memberikan materi serta paparannya untuk kita semua. Semoga adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemaparan hari ini, serta memiliki pemahaman yang lebih terkait teknis pelaksanaan student diagnostik asesmen tes bersama EduPre. Saya Salsabila, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Selamat siang. Recording stopped.